Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmia Mulia Fitri SPD dari SMA 5 Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau. Nah, baiklah Anandaku, pada kesempatan kali ini Ibu akan bahas materi sistem pertidaksamaan kuadrat. Nah, sebelum itu bagaimana kabar Anandaku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa di masa pandemi COVID-19 ini untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan ketika keluar rumah untuk selalu mencuci tangan serta menggunakan hand sanitizer. Baiklah Anandaku, kita mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan bentuk sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel, lalu menentukan daerah penyelesaiannya, dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, sistem pertidaksamaan kuadrat yaitu gabungan dari beberapa pertidaksamaan yang salah satu variabelnya berderajat paling tinggi, yaitu 2 atau kuadrat, dan derajat paling kecil yaitu 0. Nah, bentuk umumnya sebagai berikut. Y lebih dari sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, atau AX kuadrat tambah Y tambah BX lebih dari sama dengan C. Jadi anandaku, membedakan sistem pertidaksamaan kuadrat dengan linier. Kalau linier kemarin Ibu jelaskan pangkatnya hanya 1 X-nya, variabel X-nya pangkat tertingginya 1. Lalu kalau kuadrat pangkat tertingginya 2. Nah, itu yang dikatakan sistem pertidaksamaan kuadrat. Kalau sistem berarti ada banyak ya. Ada banyak pertidaksamaan gitu. Nah, contoh pertidaksamaan kuadrat. Y lebih dari sama dengan X kuadrat kurang 4X. Apakah ini termasuk pertidaksamaan kuadrat? Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat tambah 6X kurang 5. Apakah ini termasuk pertidaksamaan kuadrat? Dan yang ketiga, 4X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Apakah pertidaksamaan tersebut juga termasuk pertidaksamaan kuadrat? Nah, kita akan bahas tuntas apakah 3 contoh ini termasuk pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, Y lebih dari sama dengan X kuadrat kurang 4X. Iya, karena mempunyai nilai, kita buat dulu nilainya. A-nya sama dengan 1. A-nya itu kita ambil dari sini. Koefisien yang berada di X. Ini kan sudah saya ajarkan di sistem pertidaksamaan linier ya. Lalu si B-nya negatif 4 dan C-nya 0. C-nya kan tidak ada sini konstantanya, berarti C-nya 0. Dan juga ini sesuai dengan bentuk umumnya tadi ya, AX kuadrat tambah BX tambah C. Tadi bentuk umumnya seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat lagi, variabel tertingginya adalah 2. X-nya berpangkat 2. Nah, berarti ini termasuk pertidaksamaan kuadrat. Lalu yang kedua ini, apakah bentuk ini termasuk pertidaksamaan kuadrat? Pertama kita tentukan dulu nilai A-nya berapa. Negatif 1 ya di sini. Koefisien yang berada dekat variabel X kuadrat adalah negatif 1. Lalu si B-nya positif 6 dan C-nya negatif 5. Nah, ini juga termasuk bentuk umum pertidaksamaan kuadrat. Sesuai dia. Y kurang dari sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dan variabel X-nya yang tertinggi adalah pangkat 2. Nah, ini dia. Terus yang ketiga, nah 4X tambah 2Y kurang dari 6. Apakah ini termasuk? Nah, pertama yang kita cek adalah variabel X pangkat tertinggi. Berapa variabel X pangkat tertingginya? 1. Nah, berarti karena variabel X pangkat tertingginya 1, berarti ini bukan termasuk pertidaksamaan kuadrat. Karena syaratnya adalah tadi pangkat tertingginya harus 2, sehingga kita nyatakan sebagai pertidaksamaan kuadrat. Nah, sampai di sini paham ya bedanya pertidaksamaan kuadrat dengan pertidaksamaan yang lain.
Nah, daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Bagaimana penyelesaiannya? Menentukan daerah penyelesaiannya, yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C-nya. Nah, setelah kita tahu nilai A, B, dan C itu kan didapati dari koefisien dan konstantanya ya. Yang kedua, kita tentukan nilai absisnya, nilai absis titik puncak. Berarti dengan apa? Dengan rumus P sama dengan min B per 2A. Lalu yang ketiga, tentukan ordinatnya. Ordinat titik puncak dengan Q sama dengan YP. Berarti fungsi Y yang telah disubstitusikan dengan nilai P gitu artinya ya. Terus yang keempat, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Dan yang kelima, buatlah titik bantu untuk mempermudah membuat grafik. Nah, ada 5 langkah. 5 langkah menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita langsung ke contoh soal. Soalnya adalah diketahui pertidaksamaan berikut, tentukan daerah penyelesaiannya katanya gitu. Yang pertama tadi adalah menentukan nilai A, B, dan C. Berarti kita tentukan dulu A-nya berarti negatif 1 ya. Nih, negatif 1, B-nya 2, dan C-nya 3. Setelah itu langkah kedua, tentukan nilai absis atau nilai X titik puncak ya. Nah, P sama dengan negatif B per 2A. Berarti B-nya tadi 2 ya, per 2 kali A-nya negatif 1. Jadi 2 kali negatif 1. Jadinya negatif 2 per negatif 2 sama dengan 1. Dan yang ketiga, tentukan ordinatnya. Koordinat titik puncaknya yaitu Q sama dengan YP. Berarti fungsi Y yang akan disubstitusikan dengan nilai P-nya 1. Nah, fungsi Y tadi kan ini. Negatif X kuadrat tambah 2X tambah 3 kan? Berarti karena tadi P-nya 1 berarti negatif 1 dikuadratkan tambah 2 kali 1 tambah 3 gitu. Bu, ini kan P, sedangkan ini nilai X. P ini sebagai lambang untuk menentukan nilai absis atau nilai X. Absis ini adalah nilai X titik puncak, tapi kita sebutnya P gitu. Jadi ini sebenarnya bisa P bisa X gitu ya. Jadi gini negatif 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 3. 1 kuadrat sama dengan negatif 1 jadinya negatif 1 tambah 2 tambah 3 jadinya 4. Q-nya sama dengan 4. Ordinat itu sebagai Y. Tapi kita buatnya Q untuk membedakan ini menentukan titik puncaknya gitu. Jadi nilai absisnya 1, ordinatnya 4. Jadi titik puncaknya adalah 1,4 gitu. Nah, yang langkah keempat adalah menentukan tipot sumbu X dan tipot sumbu Y. Nah, ini sama seperti saya ajarkan kemarin, kita tentukan tipotnya dulu. Y, karena dia tipot terhadap sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Maka 0 sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 3, karena kan yang 0 Y. Nah, kalau ketemu seperti ini bentuknya, nak, ini kita faktorkan dulu. Nah, pemfaktoran sudah diajarkan di SMP. Silahkan ulang-ulangi lagi. Pelajaran SMP-nya. Ini pemfaktoran, difaktorkan sehingga jadinya negatif X tambah 3 dikali X tambah 1. Maka negatif X tambah 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3 ya. Atau X tambah 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 1. Sehingga titiknya adalah 3,0 dan negatif 1,0. 3 dapat dari sini, 0-nya dapat dari sumbu ini. Oke. Saya tipot sumbu Y, berarti X-nya 0. Berarti semua yang ada X jadi 0. 0 kuadrat tambah 2 kali 0, karena kan 2X ya. 2 kali 0 tambah 3. Sehingga Y sama dengan 3. Jadi titiknya 0,3. 0 dapat dari sini, dapat dari X-nya. Lalu 3 dapat dari hasil ini. Nah, oke, langkah kelima, membuat titik bantu. Di sini ambil sembarang titik aja. Tetapi dalam membuat titik bantu, pertama kita sesuaikan dulu titik mana yang mau kita yang bisa membentuk sebuah kurva gitu ya. Karena kuadrat ini grafiknya bakal membentuk kurva. Jadi di sini Ibu ambil titiknya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Nah, disubstitusikan X-nya ke dalam 2 ini ke dalam X, ke dalam ini X-nya. Nah, ini dia ya. Negatif 2 dikuadratkan, tambah 2 kali 2 tambah 3, sehingga hasilnya ini 3 gitu, Y-nya 3 berarti titiknya 2,3. Lalu yang negatif 2 titiknya jadinya negatif 2, negatif 5.
Dan satu lagi titik bantunya, X sama dengan 4. Y-nya sama dengan negatif 4 dikuadratkan tambah 2 kali 4 tambah 3. Y sama dengan negatif 16 tambah 8 tambah 3. Jadi Y sama dengan negatif 5. Titiknya adalah 4, negatif 5. Nah, gitu ya. Nah, titik-titik yang kita dapati tadi dari titik absis, yaitu ordinat, titik sumbu X, titik sumbu Y, itu sembarang titik, itu eh, kita aplikasikan atau kita masukkan ke dalam koordinat kartesiusnya. Nah, ini dia. Tadi kan grafik apanya ini ya, apa namanya, pertidaksamaannya ini. Nah, kita masukkan tadi apa-apa saja. Pertama adalah titik puncaknya 1,4 ya. 1 X-nya atau P-nya 1, Q-nya 4 atau ordinatnya 4, Y-nya 4. Ini dia. Lalu ada 3,0 tadi, ada negatif 1,0. Itu didapati dari tipot sumbu Y ya. Terus tipot sumbu X-nya tadi 0,3. Oke, sudah dapat. Terus apa namanya, ambil sembarang titik tadi ya, negatif 2, negatif 5. Terus ada 2,3 dan yang terakhir 4, negatif 5. Nah, ini kita tarik sebuah kurva atau garis sehingga membentuk sebuah kurva. Nah, ini dia kurvanya. Nah, kurvanya apa namanya, ke bawah gitu ya. Kurvanya ke bawah. Jadi kalau kurva itu ada dua dia, kurva atas dan kurva bawah. Menghadap ke atas dan menghadap ke bawah, kayak gitulah bahasa kitanya. Nah, karena tandanya ini kurang dari sama dengan, artinya kurva daerah arsirannya itu berada di bawah kurva. Nah, itu dia karena tandanya kurang dari. Nah, di bawah kurva. Nah, gitu. Inilah daerah penyelesaiannya. Berarti daerah penyelesaiannya berada di sini. Yang kita warnai warna kuning ini inilah daerah penyelesaiannya. Nah, bagaimana? Sampai di sini bisa dipahami ya materi pertidaksamaan kuadrat. Semoga dipahami dengan baik. Silahkan diulang-ulang terus videonya biar Anandaku memahaminya dengan baik materi ini gitu ya. Baiklah. Nah, jadi kesimpulan kita dalam mengarsir daerah ya. Mungkin Anandaku suka bingung gitu dalam mengarsir sebuah daerah. Jadi untuk mempermudah mengingat ini ya, ini bukan apa namanya, bukan seperti apa namanya, memang sudah ada seperti ini enggak. Ini untuk mempermudah mengingat saja cara kita mengingat. Jadi bagaimana mengarsir kurva. Nah, jika kurva itu menghadap ke bawah, menghadap ke bawah, maka kita perhatikan tanda pertidaksamaannya. Jika kurang dari, maka yang diarsir pasti di dalam kurva. Jika tandanya lebih dari, maka yang diarsir di luar kurva, di luar garis kurva, gitu loh. Dan jika kurva itu menghadap ke atas, ya, membentuk huruf U dia, maka kita perhatikan tanda pertidaksamaannya. Jika dia kurang dari, maka yang diarsir adalah di luar kurva, kebalikannya. Jika dia lebih dari, maka yang diarsir adalah di dalam kurva. Nah, seperti itu kita mengingat bagaimana mengarsir daerah pertidaksamaan kuadrat dalam bentuk kurva. Nah, gitu ya Anandaku. Baiklah Anandaku semua, semoga dapat dipahami dengan baik dan saya selalu berdoa Anandaku semua diberikan kepahaman atas semua pembelajaran-pembelajaran yang ada. Dan inilah sedikit latihan untuk memperkaya ilmunya lagi atau melatih diri Anandaku untuk memahami materi ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Ini ada soalnya, dikerjakan. Baiklah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan tetap semangat.